Indonesia tak berhenti membangun, dari pesisir Pantura yang terancam rob hingga tanah digital di Batam. Dari ibu kota baru hingga terowongan pertama di Borneo, semuanya menyuarakan hal yang sama. Ambisi, keberanian, dan juga pertaruhan besar. 4 mega proyek ini bukan sekedar pembangunan, ia adalah cerita tentang masa depan Indonesia. Sahabat WAC, mari kita telusuri jejak pembangunan nafas alam Indonesia. Selamat datang kembali di videonya WAC. Di video kali ini kita akan bahas 4 mega proyek yang bukan hanya besar nilainya, tapi juga sedang jadi sorotan dunia. Yuk kita mulai dari Utara Jawa. Proyek yang pertama adalah Giant Seawall Pantura Jawa. Di sepanjang pesisir utara Jawa, tanah terus turun dan laut terus naik. Disinilah muncul rencana gila seawall sepanjang 700 km yang diproyeksikan menelan biaya hingga 80 miliar atau setara lebih dari 1.200 triliun. Presiden Prabowo ingin proyek ini jadi perisai iklim masa depan, mencegah rob dan juga tenggelamnya kota-kota Pantura. Didukung Jepang, Belanda, dan juga Cina, proyek ini mencerminkan diplomasi pembangunan yang kompleks. Tapi tantangannya lingkungan hidup, relokasi, hingga potensi kegagalan sistemik. Inilah mega proyek iklim terbesar dalam sejarah Indonesia. Untuk yang kedua adalah data center Batam. Dari laut ke awan digital, Batam kini jadi rumah bagi data center raksasa senilai 6,7 triliun hasil kerjasama dari Daeon, INA, dan juga DBS dan AUB. Kampus digital ini akan menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 72 MW, menopang AI, cloud, dan juga layanan digital Indonesia. Ini bukan proyek biasa, ini adalah fondasi ekonomi digital Indonesia di era data. Proyek ini bukan hanya soal kabel dan juga server, tapi juga soal kedaulatan digital bangsa. Untuk yang ketiga adalah Ibu Kota Nusantara. Di tanah sepaku Kalimantan Timur, bangsa ini menanam harapannya. Ibu Kota Nusantara, proyek lintas generasi kini terus bergerak dengan lebih dari 65 triliun investasi awal IKN diklaim sebagai kota hijau, berbasis teknologi dan juga bebas dari jejak korban. Namun proyek ini pun tak luput dari kritik, keberlanjutan, pembebasan lahan, dan siapa yang akan benar-benar tinggal di sana. Tapi seperti yang kita tahu, tiap kota besar selalu berawal dari keberanian pertama. Dan untuk yang keempat, yang terakhir adalah terowongan Selili Kalimantan Timur. Samarinda mencatat sejarah. Terowongan Selili sepanjang 690 meter dibangun dengan metode NATM dari Austria pertama di Kalimantan. Pembangunan dimulai pada bulan Januari 2023 dan dijadwalkan rampung pertengahan tahun 2025. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan kota dan juga mempermudah mobilitas ekonomi di jantung Kalimantan Timur. Meski tak sebesar seawall atau IKN, tapi infrastruktur seperti inilah yang langsung menyentuh kehidupan warga. 4 mega proyek, 4 arah masa depan. Seawall,
data center, IKN, dan terowongan Kalimantan semuanya membentuk wajah baru Indonesia. Tapi masa depan bukan hanya soal bangunan, tapi juga soal niat dan juga keberlanjutan. Sahabat WAC, menurutmu proyek mana yang paling berdampak dan juga paling layak kita kawal? Kalau video ini bermanfaat, tulis pendapat dan juga dukungan Anda atau bahkan koreksi kamu di kolom komentar. Kami selalu terbuka terhadap semua masukan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari segi narasi dan juga visual. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. WAC menyusuri pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya.